Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa peristiwa penting di bulan Rajab ini memiliki keterikatan. Bagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa karena bulan Rajab ini termasuk min ashhurul hurum, termasuk bulan yang dimuliakan. Dan juga bulan Rajab ini, syahrul Rajab ini adalah mendekati bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, peristiwa terbesar yang dialami oleh Rasulullah SAW pada bulan Rajab ini adalah Isra dan Mi'raj. Kenapa jadi istimewa? Karena Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasad. Nabi dapat perintah yang paling penting. Itulah kenapa jadi berbeda dengan perintah-perintah lain kayak puasa, zakat, haji. Salat ini menunjukkan penting itu karena Nabi Muhammad langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Nabi Isra Mi'raj ini ada beberapa hal yang terjadi dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama adalah idau Quraisyin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy itu sangat mengganggu Rasulullah bersama sahabat. Puncaknya itu pada tahun 7 Hijriah itu terjadi muqata'ah, embargo. Jadi kesepakatan orang-orang Mekah bahwasanya Bani Hashim itu keluarga Nabi, Bani Muttalib keluarga Nabi juga. Bani-bani itu maknanya itu istilah keluarga lah. Keturunan Hashim, Bani Hashim, keturunan Muttalib, Bani Muttalib. Ini dua keluarga Nabi seberatan tuh berarti di embargo muqata'ah. Kada boleh dijuali buahnya mun batu tukar, kada kawa juga anak berjualan jangan ditukari juga. Termasuk kaum muslimin juga sama di embargo. Berapa lama? 3 tahun. 7 tahun, 8, 9, 10. 3 tahun di embargo. Kada koma apa-apa. Hendak menukar baras lawan orang dilarangi, larang benar. Ngalih. Sampai dalam Nurul Yakin itu mereka ini makan daun saking ngalihnya mencari. Kalau dimakan bukan duitnya ada sama sekali kan ya, duitnya ada aja tapi nang menjual ini harganya selangit, ngalih bener ditukar. Nah itu namanya embargo. Habis ini, ketika embargo ini habis, Nabi ke Taif untuk berdakwah kepada penduduk Taif, tapi ditolak. Ditolak oleh penduduk Taif, ditolak mentah-mentah. Ketika malaikat datang ingin menghancurkan kota Taif, ujar Nabi kada usah. Ujar Nabi apa? Kada usah. Hai, kenapa kada usah? Karena ujar Nabi berharap apa? Mudah-mudahan mereka atau anak cucu mereka itu ya'budunallah wa la yusyrikuna bihi syai'a. Mudah-mudahan anak cucu mereka itu orang yang menyembah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bi hadhil marhalah wa akhadhat ad-da'watu tashaqqa tariqan baina an-najahi wal ittihad wa badat nujumul amal tatalmahu fi afaq ba'idah wa qa'a hadithul Isra wal Mi'raj. Jadi di tengah kegalauan Nabi, kesusahan yang Nabi rasakan,
saat itulah Nabi Muhammad mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra itu minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Nah, itu ngarannya Isra. Berjalan malam. Mi'raj itu minal Masjidil Aqsa ila sama. Dari Masjidil Aqsa ke langit. Nah, itu ngarannya Mi'raj. Yang Nabi kisahkan lawan orang-orang Quraisy itu kisah yang mana? Seberataan lah. Kada. Bahwa kisah yang mana? Kisah Isra-nya haja. Perjalanan Nabi minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, itu aja. Nah, ke langit kan Nabi kisah. Tapi yang itu menggemparkan orang-orang di Madinah. Jadi sampai ada yang imannya masih guang gail, masih kayak tebulik pulang itu kan. Gara-gara kisah yang ini itu. Gara-gara kisah ini. Karena kan perjalanan dari Mekah menuju Palestina itu ya perjalanan kurang lebih sebulan. Tapi Nabi memadahkan semalaman aja. Makanya mereka bujur juga kan. Ini berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Makanya dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Abu Bakar ini dapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu maknanya orang yang selalu membenarkan, membujurkan Nabi. Iya, nyata Nabi bujur. Nah itu, menguatkan Nabi Sayyidina Abu Bakar. Jadi kan ramai kisahnya. Kisah Isra Mi'raj. Abu Jahal kata benar mulut. Ayo. Coba Muhammad kisahnya tadi. Gimana kalau aja ke Masjidil Aqsa gitu. Oh iya. Oke kisah itu. Ya. Abu Jahal kadangnya anak memberi kesempatan, ada anak mulut. Nabi kisah orang macam-macam. Nah, lalu Abu Jahal ini mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu jarang konikam berkisah bina aneh kan. Jadi Abu Bakar jawaban Nabi lah. Bilanya Nabi Muhammad berucap pasti bujur. Apakah itu? Jangankan kisah yang kayak itu, kisah yang lebih aneh daripada itu kan aku percaya. Makanya gelar beliau As-Siddiq. Memang sulit dipercaya dengan teknologi masa itu, kondisi masyarakat waktu itu. Perjalanan yang harusnya sebulan ini semalaman aja. Nah, bener nanya masuk akal. Tapi ini masalah apa? Al-iman, beriman. Dari awal Sayyidina Abu Bakar sudah yakin Nabi Muhammad utusan Allah, apapun itu meyakini ini kada mungkin berdusta tuh. Karena memang dalam rekam jejak orang-orang Mekah, mereka tahu semuanya Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Kada pernah berdusta. Itu Rumah Sayyidina Abu Bakar ya jelas dah. Ini kada pernah berdusta, orangnya baik aja, aman aja. Ini jelas dah nyata bujur dah. Ujar Ibnu Qayyim, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadi ala sahih minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa raqiban alal buraq suhbatu Jibril alaihi wassalatu wassalam fanazaluna wa salla bil anbiya imaman wa rabata al buraq bi hilaqi babil masjid. Kalau digambarkan Bang lah. Ini lagi digembur benar Bang Masjidil Aqsa. Cuma jangan ada gambarnya. Bilanya itu Masjidil Aqsa tuh ada kelihatan batas Masjidil Aqsa nang dahulu tuh nah. Ini ada batasannya. Ini sama kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada juga batasannya. Nah, wajah ini tuh batasannya ini agak kabur karena memang Yahudi hendak mengaburkan sejarah Masjidil Aqsa itu. Nah, jadi Nabi sampai ke sana itu, sampai ke Masjidil Aqsa pakai burak. Itu Nabi ada anak buraknya, parkir buraknya Nabi parkir, lawan Nabi ikat di muka lawang Masjid Al-Aqsa itu nah. Nabi anak situ burak. Ini dalil tentang tawakal. Binatang tuh diikat gitu. Kendaraan dikunci. Nah, itu tawakal. Dan Nabi singgah di Masjid Al-Aqsa jadi imam dengan seluruh nabi-nabi dan rasul. Makanya tempat paling mulia di muka bumi ini salah satunya adalah Masjidil Aqsa.
karena memang ini tanah nabi-nabi dan satu-satunya sampai hari kiamat kena, mulai zaman Nabi Adam sampai kena hari kiamat satu-satunya. Nah, nabi-nabi dan rasul seberataan atau kumpul di satu tempat di muka bumi, di mana Masjidil Aqsa. Makanya mulai zaman Bahari, ya pertama kali ditaklukkan tuh zaman Sayyidina Umar. Amr bin As kan melakukan menaklukkan jar juru kunci, atau pimpinan di kota, mungkin ini ngarannya Yerusalem lah, Palestina tuh. Kami hakon aja membukai lawang, asal yang datang ke sini khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu jar pasukan kirimi surat. Nah, babuhan Palestina buhannya hakon membukakan pintu asal pian khalifah nang datang Sayyidina Umar. Datang Sayyidina Umar baju biasa aja. Sampai yang babuhan Palestina ini kada pinandu, nang mana khalifahnya? Karena zaman dahulu yang ngarannya pimpinan negara itu atau raja-raja ini bajunya mewah, megah itu. Sayyidina Umar biasa aja. Apalagi Sayyidina Umar pas di Madinah, biasa benar, baju rabi-rabit itu. Guring di bawah pohon aja. Saking sidin biasa aja. Sampai lalu dibuka, kaum muslimin masuk ke sana. Nah, terus sampai kurang lebih tahun 600-an Baitul Maqdis dikuasai pasukan salib. Mulai dikuasai pasukan salib sampai Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan pulang, itu ada kurang lebih lah 88 tahun. 88 tahun dikuasai pasukan salib. Ini bilanya kita hitungi mulai tahun 48 Israel itu mencongol di Palestina sampai hari ini kurang lebih ada 76 tahunan lah. 76 tahunan. Makanya banyak prediksi penaklukan Baitul Maqdis yang berikutnya lagi gitu. Dengan segala kemungkinan ini. Siklusnya itu kayaknya ada pulang nah itu. Ini Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram pahala berlipat ganda, Masjid Nabawi berlipat ganda, Masjidil Aqsa juga sama berlipat ganda. Nah itu. Lalu ketika sampai di Baitul Maqdis, summa urija bihi tilkal lailatu min Baitul Maqdis ila sama'id dunya. Naik ke langit dunia. Ini lo nggak ada tahu lah, langit dunia ini apakah langit kedua ini kan maksudnya langit pertama. Nah, langit pertama itu apakah di luar angkasa atau kayak apa itu? Karena antara bumi lawan langit pertama itu itu juga ukuran langit pertama ke langit kedua. Jaraknya berapa jaraknya? Kada tahu. Kita tahu. Apakah langit pertama itu sampai luar angkasa itu? Kan bulan lo di luar angkasa, apakah sampai situ itu? Atau ada lagi itu? Karena malaikat membawa amal kita bulang-bulik ke langit itu jaraknya kurang lebih 50.000 tahun cahaya. Jadinya malaikat itu kan terbuat dari nur cahaya. Nah, sehingga malaikat ini